Selamat pagi Pak Rian. Selamat pagi Ya. Bu Vita. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik Ibu, alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat ya Bu? Ya sehat Pak. Syukurlah. Oke, jadi kali ini di sini saya akan bertanya kepada Bapak. Rencananya Bapak akan mengadakan coaching ya siang nanti ya? Iya Ibu, rencana siang nanti saya akan melakukan coaching. Oke, ya sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Baik Ibu, siap. Untuk mendukung coaching nanti. Boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Oke, iya. Lalu untuk nanti rencana coaching itu Pak, apakah Bapak sudah merencanakan untuk memakai alur tirta? Saya sudah merencanakan untuk menggunakan alur tirta dalam coaching saya. Oke, baik. Lalu di situ nanti Pak, apakah sudah menyiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan ditanyakan nanti coaching? Ya, saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot untuk dijadikan acuan dalam proses coaching. Iya benar. Oke. Lalu jangan lupa ya Pak untuk prinsip coaching yaitu kemitraan proses kreatif untuk memaksimalkan potensi, dan Bapak juga di situ nanti harus berusaha semaksimal mungkin menggali kelebihan atau potensi yang dimiliki si coach itu. Baik Ibu, siap. Ya, dan jangan sampai Pak Bapak langsung memberikan solusi pada coach, biarkan mudah-mudahan. ya, biarkan coach itu menemukan solusinya itu sendiri. Baik. Oke. Lalu kompetensi apa sih Pak yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ada 3 kompetensi Ibu yang rencana mau saya kembangkan. Oke. Yang pertama itu kehadiran penuh. Ya, Yang kedua penuh. itu mendengarkan. Dan Ya. yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi 3 kompetensi ini ya, Ya. Pak yang nanti akan diharapkan di dalam coaching nanti ya. Ya. Lalu kompetensi apa dari ketiga ini yang akan Bapak tekankan atau yang ingin dikembangkan? Saya akan mengambil peran sebagai pendengar yang baik untuk coaching saya. Pendengar yang baik atau dalam Saya keadaan akan kehadiran penuh ya? kompetensi mendengarkan melalui kehadiran penuh. Oke, ya. Lalu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach tadi ya. Lalu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lebih spesifik tadi, apa kira-kira indikatornya Pak untuk Bapak mengetahui apakah itu akan tercapai atau tidak? Saya nanti akan banyak mencatat poin-poin persoalan dari coach saya, dan juga mencatat kata kunci yang sedianya menjadi clue persoalan yang dihadapi oleh coach saya. Dan nanti proses untuk bisa melihat indikator pencapaiannya, saya akan melakukan pendampingan ketika coach itu melakukan proses pembelajaran di kelas ataupun interaksi langsung dengan persoalan yang terjadi pada dia. Saya akan melakukan pendampingan. Oke, sudah baik ya. Lalu terima kasih ya Pak untuk jawaban-jawabannya. Jadi selamat melaksanakan coaching untuk siang hari nanti. Saya harap prosesnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu untuk kesempatan selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Baik Ibu, mohon dibantu Bu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya. Kemarin Pagi-pagi apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita coaching ya? Ya, betul. Oke. Bu Arin, kemarin saya sudah baca profil yang Ibu sampaikan, kasusnya. Sekarang kira-kira saya mau dengar langsung dari Ibu terkait kasus itu. Gimana ceritanya? Gini Pak, saya punya kendala. Kenapa ya di kelas saya itu minat membaca siswanya itu kurang? Minat membaca kurang. Sejauh ini apa saja proses yang Ibu sudah lakukan di kelas sehingga minat baca anak-anak itu bisa meningkat? Saya sudah menyajikan bacaan-bacaan di luar materi pembelajaran, dan saya juga menyajikan bacaannya itu bergambar, pokoknya yang menarik Pak. Yang menarik. Tapi tetap saja anak-anak itu masih kurang tertarik untuk membaca. Dari mana Ibu bisa mengambil sebuah kesimpulan kalau memang minat membaca anak-anak itu rendah? Selama saya meminta mereka untuk membaca, setelah membaca saya meminta mereka untuk membuat intisari dari bacaan tersebut. Nah, dari hasil tulisan anak-anak tersebut terlihat Pak, mereka itu terkesan asal-asalan, yang penting menulis dan penting mengumpulkan.
Jadi ibu melihat dari tugas yang dikumpulkan dan dinilai kemampuan membacanya kurang ya, karena hasilnya salah-salah. Kalau dari pembelajaran yang ibu lakukan tadi, ibu menyatakan ibu sudah berupaya untuk melakukan proses pembelajaran yang menarik. Kira-kira pembelajaran menarik yang sesuai dalam pikiran ibu, apakah sesuai juga dengan kebutuhan anak? Sepertinya sih sejauh ini kayaknya iya ya Pak. Apa contoh aplikasi dari metode ibu sudah gunakan di kelas itu apa? Saya sudah coba cara mandiri. Oke. Saya juga sudah mencoba untuk mereka berkolaborasi. Lalu saya coba membebaskan atau memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengumpulkan tugas dengan bentuk yang beragam, Pak. Wah, luar biasa. Itu artinya ibu sudah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi ya, karena anak diberikan kebebasan. Lalu mengapa semua metode yang digunakan yang ibu rasa menarik, lalu mengakomodasi keberagaman, tapi belum mampu juga meningkatkan minat membaca anak secara optimal? Kira-kira ada tidak yang terpikirkan oleh ibu cara lain atau metode lain yang itu bisa digunakan sebagai alternatif dari metode yang ibu sudah jalankan selama ini? Selama ini saya kan memang pembelajarannya itu hanya berfokus di ruang kelas, Pak. Ruang kelas. Ya, mungkin saya bisa mencoba mengajak anak-anak saya belajar di luar kelas ya Pak. Nah, saya rasa itu bisa ibu coba. Bagaimana keyakinan ibu terhadap metode alternatif yang kira-kira ibu bisa jadikan sebagai salah satu pembelajaran unggulan untuk meningkatkan pembelajaran ataupun minat membaca melalui pembelajaran di luar kelas? Keyakinan saya ya Pak, kalau melihat dari profil anak-anak saya yang aktif bergerak, sepertinya sih ya pembelajaran di luar kelas bisa ada di rentang waktu ya Pak. Jadi ibu meyakini kalau ada hal yang itu memang ibu harus perbaiki dan sempurnakan dalam metode pembelajaran. Ya betul Pak, sepertinya seperti itu. Lalu kira-kira ke depan apa rencana ibu jika memang tadi ibu sudah melakukan refleksi, oh ternyata selama ini pembelajaran saya menarik tapi monoton hanya di dalam kelas, dan sekarang akan mencoba untuk pembelajaran di luar kelas. Apa rencana ibu ke depan untuk bisa menerapkan pembelajaran di luar kelas untuk anak-anak? Karena ini pembelajaran di luar kelas yang pasti space-nya lebih luas daripada di kelas Pak, saya harus merencanakan teknisnya, lalu saya juga harus menyiapkan medianya Pak. Medianya, media apa itu yang? Mungkin saya akan menyiapkan kertas-kertas atau kartu-kartu kata atau kalimat yang akan mereka buat dan mereka pasarkan menjadi satu kalimat yang baik. Oke, bagus. Jadi ibu melihat memang selama ini pembelajarannya masih ada yang kurang ya, karena terpaku di dalam ruang kelas. Lalu kalau dalam diri anak sendiri, apakah ibu pernah menggali, ngobrol dengan anak atau melakukan wawancara? Kira-kira dari mereka sendiri motivasinya terhadap pelajaran ibu bagaimana? Atau persepsi anak terkait dengan membaca itu seperti apa? Pernah nggak digali kepada anak? Pernah sih Pak, gitu. Walaupun tidak konsisten saya tanyakan kepada anak-anak, gitu. Tapi pernah saya tanyakan dan memang mereka itu tertarik untuk membaca, tapi tidak mau membaca dalam waktu yang lama Pak. Kenapa tuh kalau menurut ibu kira-kira? Mungkin karena tidak terbiasa membaca ya. Tidak terbiasa membaca. Oke. Jadi karena dia tidak terbiasa, maka harus dibiasakan. Ya. Tapi tadi ibu mendapat informasi dari anak bahwasanya sebetulnya mereka suka ya, tertarik ya. Iya. Jadi rentang fokus merekanya itu pendek Pak. Seperti itu. Oke. Nah di sini saya rasa sudah ketemu nih dua poin utamanya. Dari sisi ibu ada pembelajaran yang harus dibenahi, lalu dari sisi anak bagaimana agar minat mereka yang sudah ada dalam membaca itu juga bisa disertai dengan peningkatan kemampuan.
rencana aksi Ibu tadi bisa diulangi apa ke depan setelah ini? Oke, dari percakapan kita Pak, saya selain akan membawa anak-anak untuk belajar di luar kelas, saya siapkan juga teknisnya, saya siapkan juga medianya, dan satu lagi Pak, ternyata karena rentang konsentrasi anak saya pendek, artinya bacaan yang saya biasakan tidak boleh terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Luar biasa nih Ibu, sudah banyak melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya berpihak kepada anak ya. Dan tadi saya lihat juga dari obrolan kita, Ibu mampu mengakomodasi keberagaman anak, memberikan kebebasan, termasuk level mereka itu dibuat bertahap ya. Tadi bacaannya tidak panjang-panjang gitu ya. Betul, Pak. Dan tentu sesuai dengan dunia mereka ya, anak SD ya Bu. Iya. Anak SD berarti alamnya masih main-main ya Bu ya. Dan bermain di alam itu mudah-mudahan bisa meningkatkan kesadaran minat membaca mereka. Mudah-mudahan. Nah, lalu kemudian Bu Arin, bagaimana Bu Arin nanti bisa berkomitmen, bisa bertanggung jawab sehingga bisa dipastikan rencana yang Ibu lakukan itu bisa tuntas sampai akhir, kemudian hasilnya berdampak. Sejauh mana komitmen dan tanggung jawab Ibu terkait rencana aksinya? Ya karena masalah ini mengganggu saya secara tidak langsung, ini menjadi fokus di pikiran saya Pak. Fokus ya, Fokus di pikiran saya dan juga saya akan berusaha konsisten untuk merealisasikannya. Baik, jadi Ibu akan berusaha konsisten ya. Ya saya rasa Bu Arin apa yang tadi Ibu sampaikan secara tidak langsung Ibu sudah mengetahui persoalan maupun solusi yang sedianya Ibu bisa lakukan sebagai guru kelas. Tentu kami sekolah akan mendukung segala langkah yang Ibu akan jalankan dan kita turut mendoakan ya supaya anak-anak betul-betul bisa tumbuh menjadi anak yang sukses. Dan memang persoalan literasi itu menjadi persoalan yang sangat kompleks ya, dan itu menjadi perhatian utama pemerintah. Ibu sudah mengambil peran untuk menjalankan program pemerintah dalam peningkatan literasi. Baik Bu Arin, saya rasa itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Pak. Cukup ya. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Kalau memang nanti dalam perjalanannya ditemukan masalah, saya siap untuk menjadi teman diskusi. Baik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Arin, sukses ya. Semoga lancar urusannya. Baik, amin. Selamat pagi Pak Rian. Pagi Bu Pita. Ya, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, syukurlah. Gimana Pak kemarin udah melaksanakan coachingnya? Sudah Ibu, alhamdulillah, dan hasilnya cukup Berjalan dengan memuaskan, berjalan lancar. Oke. Lalu apakah kemarin sudah melaksanakan alur tirta Pak? Pada Sudah saat Ibu, proses coaching? sudah dari awal memang saya sudah menetapkan tujuan, dan memang tujuan itu difokuskan semata-mata agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Iya. Saya juga sudah mengidentifikasi masalah, ternyata benar Bu, masalahnya itu ada di dua sisi. Sisi pertama itu dari saya selaku guru yang memang harus lebih variatif dalam menjalankan pembelajaran. Makanya besok kita mau nonton film Bu, karena ini permintaan anak-anak. Wah. Jadi belajar sejarah dengan sambil menonton film. Lalu kalau dari sisi anak-anaknya 10 orang ini, jadi mereka itu berbuat rusuh karena selama ini tidak ada guru yang melakukan pendekatan ke mereka. Kasihan Bu, mereka bukannya dirangkul malah dilabel. Nah, saya coba untuk menggunakan pendekatan berbeda. 10 anak ini saya rangkul, dan alhamdulillah Bu, mereka sekarang mendukung pembelajaran sejarah dan mereka sangat semangat. Kemudian saya juga sudah menjalankan rencana aksi Bu. Tadi rencana aksinya dengan cara merangkul yang 10 anak, kemudian melakukan pendekatan khusus, dan saya mengubah metode pembelajaran saya. Gitu. Dan komitmennya saya mau menularkan praktek baik yang berhasil Bu di kelas 12 untuk kelas-kelas yang lain. Sehingga harapannya di semua kelas pembelajarannya bisa berjalan dengan kondusif dan menyenangkan. Wah, keren sekali nih Pak Riannya setelah melaksanakan proses coaching kemarin ya. Ya, Bu, saya senang saya sekali senang mendengarkan sudah menggunakan alur tirta, Ya. terus juga Hasilnya berdampak. Iya. Lalu Pak, dari proses coaching kemarin, saya ingin bertanya, apa kira-kira kompetensi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching kemarin? Ya Bu, sepertinya saya memang harus banyak
belajar untuk menggali lebih dalam tentang kepribadian anak ya. Sebab kita memahami anak itu apalagi SMA ya Bu, mereka kategori dewasa, mereka memiliki persoalan psikologi, mereka memiliki motif. Nah, tantangannya ke depan saya harus banyak melakukan proses identifikasi masalah, tabayun kepada anak-anak, kemudian berprasangka baik, itu yang paling penting dan ingin saya tingkatkan. Oke, iya baik. Jadi saya menangkap di sini hasilnya sudah sangat baik ya Pak, sudah Ya. dilaksanakan rencana aksinya dan bersyukur hasilnya sangat memuaskan ya Pak. Ya Tadi Ibu, ya, seperti alhamdulillah. Bapak bilang ya. Lalu untuk selanjutnya ya Pak, apa kira-kira lagi yang ingin Bapak, ada yang perlu ditambahi untuk rencana aksi setelah sudah dilaksanakan kemarin Pak? Sementara itu Bu, saya akan menjadikan kelas 12 ini sebagai kelas eksperimen ya Bu ya. Kalau memang nanti hasilnya ajak konsisten, saya akan jadikan ini praktek baik untuk berbagi kepada guru-guru yang lain dan untuk kelas-kelas yang lain. Itu sih Bu tantangan ke depan rencana tindak lanjutnya. Iya. Jadi gimana Pak perasaannya Pak setelah coaching kemarin? Ya, saya beruntung Ibu banyak memberikan motivasi, penguatan kepada saya, sehingga saya lebih pede dalam menjalankan apa-apa yang sudah kita sepakati dan kita diskusikan selama coaching. Oke, baik. Jadi terima kasih juga Pak sudah melaksanakan coaching dengan baik ya. Jadi saya ingin berharap di pertemuan kita yang selanjutnya ke depan ada cerita-cerita baik lagi dari Bapak yang bisa di-sharingkan. Ya Bu, sama-sama dan terus diberikan arahan ya Bu, mohon agar bisa terus disupport oleh sekolah agar kami betul-betul bisa semakin semangat dalam mengajar dan menyelesaikan setiap persoalan yang ada dan itu terjadi di dalam aktivitas. Iya, iya. Jadi tetap semangat ya Pak. Terus jangan lupa masih banyak teman-teman juga kita yang bisa dilibatkan untuk kolaborasi ya Pak. Misalnya Baik, Bu. dari BK Ya, dan teman-teman sejawat lainnya. baik Bu, insya Allah. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Pak Rian. Tetap semangat Pak. Baik Bu, semangat. Ya, terima kasih.